kalian itu lebih membutuhkan adab walaupun sedikit daripada ilmu yang banyak. Maka bagaimana kalau Al-Laits ibn Sa'ad Al-Fahmi melihat bagaimana kondisi para penuntut ilmu pada zaman sekarang yang sangat butuh mempelajari adab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap umat muslim, baik itu laki-laki ataupun wanita. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, dan setiap muslim mencakup wanita dan laki-laki. Kemudian di antara kunci kita untuk menuntut ilmu adalah kita harus disuguhi, kita harus dibenahi dengan adab yang baik. Karena dengan adablah ilmu itu bisa masuk ke dalam hati kita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitabnya Madarijus Salikin bahwasannya ilmu itu atau tingginya adab seseorang itu menandakan kebahagiaan dan juga keberuntungan seorang hamba. Adapun minimnya adab seorang hamba itu adalah petanda hamba tersebut sengsara di dalam dunia dan akhirat. Seseorang tidak akan mungkin terangkat tanpa adab, walaupun orang tersebut mempunyai kedudukan yang tinggi, walaupun orang tersebut berdarah bangsawan, namun ketika tidak ada adab, maka orang tersebut tidak akan bisa terangkat. Dan juga kata Yusuf bin Al-Husain rahimahullahu ta'ala mengatakan, bil adabi tafhamul ilma, dengan adablah engkau bisa memahami ilmu. Sebab orang yang beradab itu terlihat pantas untuk mendapatkan ilmu yang diberikan oleh gurunya. Adapun orang yang minim adabnya, adapun orang yang tidak mempunyai adab, maka dikhawatirkan ilmu yang ditransfer oleh gurunya akan menjadi sia-sia. Bahkan para ulama salaf zaman dahulu sangat mementingkan untuk mempelajari adab, baru kemudian mempelajari ilmunya. Di antara perkataannya adalah Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala yang mengatakan, kanu yata'allamuna al-hadiya qabla an yata'allamuna al-ilma. Mereka, para kaum salaf rahimahumullahu ta'ala, mementingkan mempelajari adab sama seperti pentingnya belajar ilmu. Dan juga di antara bukti lain, salafus salih lebih mementingkan adab daripada ilmu. Ketika sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada seorang pemuda dari kaum Quraisy, "Ya bani akhi, wahai saudaraku, pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu." Dan di antara bukti yang lain adalah perkataan Makhlad bin Husain ketika berbicara kepada Abdullah bin Mubarak. Kata beliau, kita lebih memerlukan adab yang banyak daripada ilmu yang banyak. Dan juga sebuah kisah yang sangat bagus untuk kita dengar, yaitu kisahnya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika ibundanya memerintahkannya untuk mempelajari ilmu, untuk menuntut ilmu kepada Rabi'ah bin Abdurrahman, salah satu ulama fiqih di kota Madinah pada zamannya. Maka kata ibunya apa? Pelajarilah adab dari Rabi'ah dulu sebelum engkau mengambil ilmu darinya. Para penuntut ilmu pada zaman sekarang sangat membutuhkan banyaknya
adab, sangat membutuhkan konsumsi pelajaran adab. Kata Al-Laits, suatu ketika Al-Laits ibn Sa'ad Al-Fahmi pernah melihat sekelompok orang yang sedang belajar hadis. Namun Al-Laits bin Sa'ad Al-Fahmi ini merasa melihat sesuatu yang tidak kena dalam kelompok mereka. Sepertinya Al-Laits bin Sa'ad Al-Fahmi membencinya. Kemudian beliau berkata kepada mereka, "Apa ini? Kalian itu lebih membutuhkan adab walaupun sedikit daripada ilmu yang banyak." Maka bagaimana kalau Al-Laits bin Sa'ad Al-Fahmi melihat bagaimana kondisi para penuntut ilmu pada zaman sekarang yang sangat butuh mempelajari adab tersebut. Maka dengan adab kita bisa mengambil banyak ilmu, dan adab adalah kunci untuk memahami ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga ini bisa bermanfaat bagi diri kita sehingga kita bisa bersemangat lagi dalam menuntut ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.